Oke, baik. Untuk bilangan kompleks ada dua bentuk ya. Kemarin bentuk polar. Bentuk polar itu ini. Jadi gambarannya seperti ini ya. Ini sumbu X, sumbu Y. Jadi dia itu di titik ini untuk nilai tegangan voltage-nya ya. Untuk sumbu Y-nya ini untuk bilangan kompleksnya, ini untuk bilangan realnya untuk X-nya. Jadi kalau bentuk rektangular yang kita juluki rektangular atau bilangan kompleks itu komponennya komponen real sama komponen imajiner yang dikalikan J ya. Jadi V sama dengan A plus JB. Untuk A, terus untuk polar, polar itu dia nilai magnitude-nya ini ya. Besaran kemiringan nilainya ini yang kita sebut dengan di sini rho atau ya rho. Terus sama sudutnya ya, alfanya. Makanya bentuk polar ini yaitu rho untuk sudut alfa. Hubungan antara bentuk polar dan rektangular ya itu seperti ini. Untuk rho itu sama nilai magnitude-nya itu sama dengan penjumlahan masing-masing kuadrat komponen rektangular A dan B dikuadratin terus diakar. Untuk alfanya itu inverse tangan dari perbandingan B dibagi A ya. Untuk komponen Y dibagi X. Untuk bentuk rektangular hubungannya untuk A itu sama dengan rho dikalikan cos alfa sudutnya. Untuk B sama dengan rho kalikan sin alfa. Nah, kapan kita menggunakan polar, kapan rektangular. Nah, untuk ketika diketahui suatu soal ya, biasanya soalnya itu bisa seringnya itu yang diketahui biasanya dalam bentuk polar. Nah, kalau untuk bentuk polar itu paling mudah ketika operasinya itu ini perkalian atau pembagian ya. Jadi ketika rumusnya untuk mencari variabel tertentu dia itu perkalian atau pembagian antara komponen polar. Nah, itu dikonversi ke bentuk polar. Sedangkan rektangular itu paling tepat ketika operasi penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Kalau operasi perkalian pembagian dihindari. Kalau ini bisanya untuk perkalian dan pembagian aja ya untuk polar. Gitu ya. Baik, langsung aja untuk kompleks power flow. Ya, untuk kompleks power flow ini gambaran rangkaiannya ya. Gambaran rangkaian untuk daya kompleks ya, bentuknya kompleks. Jadi di sini ada komponen real. Komponen real biasanya untuk reaktan ya. Untuk komponen hambatan plus Jx ya. Ini kan Z harusnya XR itu sama aja nilai hambatan itu sendiri karena dia nilainya real. Sedangkan untuk X ya, X ini impedansi dia tergantung impedansi dia mempresentasikan tentang ini biasanya induktor seringnya. Kapasitor itu jarang, untuk sering case ini yaitu lebih ke induktor. Nah, hubung ini bentuk rektangular. Untuk bentuk polarnya yaitu nilai magnitude Z, sudut angle gamma di sini. Terserah ya lambangnya apa. Jadi di sini ada dua sumber tegangan ya, secara ideal saling terhubung dengan impedansi Z sama dengan R plus JX ya. Seperti yang ditunjukkan gambar ini. Nah, tegangan fasor ya atau dalam bentuk fasor dalam bentuk fasor yaitu V1 ya sama dengan V1 untuk angle delta 1 dan V2 sama dengan nilai magnitude V2 itu sendiri untuk angle-nya delta 2 ya. Jadi asumsi arah arus kita cari arah arusnya itu dari 1 ke 2. Ini asumsi ya. Kalau dia asumsi benar, kita belajar lagi rangkaian listrik, kalau asumsi arahnya benar ke kanan, itu hasilnya pasti positif. Ya. Kalau salah ternyata asumsinya, harusnya hasilnya negatif. Nah, kita asumsikan arah harusnya 1 ke 2. Bebas ya, mau 1 ke 2 atau 2 ke 1. Kita asumsi untuk case ini 1 ke 2. Ya. Jadi untuk mencari
harus dari titik 1 ke titik 2, sumber 1 ke 2, itu caranya selisih ya antara V1 dikurangi V2. Ya, untuk V1 ini komponen fasor ini komponen bentuk polar ya, bentuk polar. Bentuk polarnya itu V1 untuk angle delta 1 dikurangi V2 untuk angle delta 2 ini harusnya. Dibagi Z ya, dibagi impedansinya totalnya. Untuk impedansi itu sendiri ini nilai bentuk polarnya ya. Nah, ini nggak bisa ya langsung dikurangi gini ya. Ya, jadi dia konsepnya yaitu untuk V1 dibagi Z dikurangi V2 dibagi Z ya. Kayak tadi, jadi untuk bilangan polar itu untuk perhitungan perkalian atau pembagian. Kalau ini sulit untuk langsung bentuk polar dikurangi atau ditambah, jadi harus diubah ke bentuk rektangular. Namun kalau bentuknya seperti ini, ya udah tinggalin aja pembagian antara V1 dengan Z dikurangi V2 dengan Z ya. Ketemunya ini pembagian kalau bentuk polar mudah ya, yaitu pembagian antara nilai magnitude-nya. Untuk angle-nya kalau pembagian dikurangi ya, delta 1 dikurangi gamma, ini dikurangi terus pembagian magnitude antara V2 dan Z untuk sudutnya yaitu delta 2 dikurangi gamma. Ini asumsi ada harus. Nah, untuk daya kompleks ya, daya kompleks ini ya untuk total antara daya aktif dan daya reaktif ya, yaitu untuk S12 itu Aku sambil pas. dengan asumsi kalau 1 ke 2 ya. Untuk 1 ke 2 itu tegangan yang digunakan itu untuk yang V1. Jadi S12 V1 dikali arus yang melewati titik 1 ke titik 2. Nah, ini conjugate ya, jangan lupa conjugate. Jadi dia selalu conjugate untuk arusnya. Nah, terus sama dengan ya, V1-nya ini yaitu magnitude V1 untuk angle delta 1 dalam kurung ya. Ini dalam kurung untuk nilai I12-nya yaitu dari ini kita substitusi aja yang di atas ini ya, masukkan ke sini. Ya. Setelah itu dikalikan ya. Dikalikan V1 dengan komponen yang pertama, V1 dengan komponen yang kedua. Kalikan silang biasa gini ya. Jadi untuk perkalian ya udah antara magnitude dengan magnitude, untuk sudut kalau perkalian jadi penjumlahan. Ya, jadi V1 kali V1 yaitu V1 kuadrat dibagi Z. Terus untuk sudutnya delta 1 ditambah delta ya. Ini gamma ya. Ini delta 1 ya. Dikalikan ini delta 1 minus gamma. Terus dikurangi delta 1 dikalikan delta 2 minus gamma. Bentar, ini ada yang ya bentar ya, ini delta ya, delta 1 dikalikan delta 1 ini ditambah delta 1 dikurangi delta 2. Oh ya, lupa. Ini conjugate ya. Jadi untuk conjugate ini berupa namanya ya. Jadi ini typo. Ini yang awalnya delta 1 minus gamma itu ini menjadi min ya. Jadi ini menjadi plus. Terus ini menjadi minus.
Ya, jangan lupa konjugatnya. Ini jadi plus. Oke. Ya, ini ya. Kan ini konjugate I-nya. Jadi dia kita berupa lambangnya yang awalnya plus jadi minus dan sebaliknya. Ya, ini awalnya plus jadi minus, ini minus jadi positif ya. Begitupun ini plus negatif, ini jadi negatif jadi plus. Oke, baru ini dikalikan tadi ya, V1 kali V1 V kuadrat, V1 kuadrat dibagi Z, untuk sudutnya karena perkalian ditambah, jadi delta 1 ditambah minus delta 1 ditambah gamma. Delta 1 minus delta 1, 0. Makanya tinggal gamma ini ya. Ya. Terus minusnya ini delta 1 dikalikan sudut yang ini, jadi ditambah, jadi delta 1 tambah minus delta 2, ini makanya tulisnya delta 1 ditambah minus delta 2, terus ditambah gamma. Gammanya letak di depan. Gamma ditambah delta 1 min delta 2. Oke, ini pesannya diperoleh untuk daya kompleks S1, 2. Sehingga daya nyata dan reaktif yang dikirim adalah, ya, ini kan daya kompleksnya ya. Daya kompleks untuk P sendiri itu kan yang aktif ya. Kayak tadi ini kan dalam bentuk ini polar ya. Cek lagi ini ya. Kalau dalam bentuk polar untuk mencari komponen A ini kan untuk daya aktif ya. B ini untuk reaktif ya. Jadi perbedaannya adalah untuk daya aktif dia tinggal nilai magnitude-nya itu dikalikan cos ya. Untuk yang imajiner atau reaktif dikalikan sin untuk sudut tersebut. Nah, untuk ke sini ini kan ada dua part ya, part pertama, part yang kedua. Part yang pertama itu untuk angle gamma dengan V1 kuadrat, part kedua itu gamma ditambah selisih antara delta 1 dan delta 2. Jadi untuk aktif ya, yang aktifnya ya udah nilai magnitude-nya ini ya. Ada dua komponen ya. Komponen yang pertama nilai magnitude-nya dikalikan cos gamma. Ya, di sini ya, cos gamma. Untuk komponen yang kedua minus ya nilai perkalian V1 V2 dibagi Z ini ya. Untuk ini nggak perlu ada angle-nya sekali. Ini tadi ini ya. Yang komponen kedua tadi sama dikali cos sudut tersebut ya. Sudutnya apa? Ya tadi gamma ditambah delta 1 dikurangi delta 2. Ini ya. Untuk yang reaktif atau untuk yang komponen imajiner ya tinggal dikalikan sin ya. Sin untuk sudut tersebut. Ya. Oke, ini perbedaannya ya. Oke, jadi daya nyata dan daya reaktif nyata atau aktif ini ya. Dan daya reaktif yang dikirim adalah ini. Untuk dari sumber pertama ke sumber kedua. Transisi sistem tenaga ya, transmisi sistem tenaga memiliki hambatan ya dibanding dengan reaktansi. Ya. Jadi di sini diasumsikan itu R-nya itu ya. Jadi maksudnya di sisi transmisi itu lebih banyak komponen induktornya atau ini apa reaktansinya ya. Maksud di sini itu nilai hambatannya itu 0, namun nilai hambatan untuk impedansi Z-nya, Z untuk komponen ini apa komponen bilang imajinernya X-nya ya. X-nya itu ada. Ya. Jadi persamaan di atas menjadi ini. Jadi kalau dia ada banyak hambatan ya, kalau banyak hambatan jadi banyak rugi-rugi yang didapat ya. Banyak drop voltage ya di transmisinya. Transmisi bayangin jaraknya berkilo-kilometer ya. Jadi menghindari atau berasumsi bahwa hambatan itu sama dengan 0. Ya. Jadi ini P1 untuk daya aktif ya dari titik 1 ke titik 2. Jadi titik 1 ke titik 2 itu sudut ya. Jadi Z-nya itu sama dengan nilai X itu sendiri.
Ya. Nilai X ini untuk komponen ini apa induktornya ya dengan sudut 90 derajat. Jadi ini gamanya ya. Ini nilai gamanya cos 90 derajat ya dikurangi perkalian V1 V2 bagi Z sama ini ya. Tinggal diganti aja gamma. Nah, tinggal ini selisih sudut antara V1 dan V2. Delta ini kan sudut untuk voltage ya. Oke, cos 90 itu 0 ya. Ya, cos 90 nilainya 0, makanya 0 dikalikan ini tinggal ini komponen ini. Ya. Komponen V1 V2. Untuk nilai Z itu kan nilainya sama dengan kan komponen imajiner itu yang X ya untuk impedansi, untuk komponen realnya itu hambatan ya, resistor dan lain sebagainya. Resistor itu sendiri. Nah, dia Z sama dengan akar R kuadrat plus X kuadrat, sama kayak mencari bentuk polar tadi. Nah, ini karena R-nya asumsi 0, jadi tinggal X kuadrat di akar. X kuadrat di akar nilainya X ya. Nah, ini V1 kali V2 kali X dibagi X untuk sin dikali ini ya, bukan. Ya, ini sin delta 1 min delta 2. Ya. Untuk Z tadi kan R plus JX ya. Dan cos ini. Nah, ini kenapa kalau dia boleh jadi sin? Nah, ini ya, ini hukum trigonometri ya, bisa cek aja di matematika atau di Google banyak ya. Cos 90 derajat plus A, ya ini sudutnya berapapun, itu sama dengan sin A ya. Logikanya gini, dia apa cosnya itu sin itu sebenarnya ini mendahului 90 derajat terhadap cos ya. Makanya nilai cos sekian plus 90 itu selalu sama dengan sin A. Ngapain tadi ada yang coret-coret ya? Ya, cos 90 derajat plus A ya, itu sama dengan sin A. Makanya di sini cos 90 derajat plus selisih sudut ini, itu sama aja sin selisih sudut ini ya. Ini asumsikan A itu ini ya, sudut delta 1 min delta 2. Nah, di sini sin delta 1 min delta 2. Nah, ini put merah. Oke, terus untuk komponen reaktifnya, transmisi sistem tenaga memiliki rasio ya. Nah, ini basic banget, maksudnya dasar dalam transmisi bahwa dia itu memiliki rasio hambatan dengan reaktansi. Reaktansi tadi ya, induktor tadi, yaitu namanya R per X ya, yang sangat kecil. Jadi transmisi ya, sutet lah ya, sutet yang berkilo-kilometer itu harus memiliki ini nilai ini R per X rasio antara hambatan dan reaktansinya itu harus mendekati kecil ya, sangat kecil. Ya. Karena biar gak ada drop atau rugi-rugi selama di perjalanan transmisi tersebut. Jadi sama dengan asumsi R sama dengan 0 ya, Z-nya sehingga tinggal komponen X saja ya. Nilai X itu sendiri ya dengan sudut 90 derajat ya, persamaan di atas ini tadi yang P saya tulis ulang ya hasilnya ketika asumsi R sama dengan 0 untuk Q untuk daya reaktif sama rumusnya dengan sebelumnya, tinggal diganti sudutnya yang gamma menjadi 90 derajat. Ya, sin 90 derajat ya. Di sini sin 90 derajat plus selisih delta 1 min delta 2. Sama ya ini ya komponennya. Jadi sin 90 ya. Sin 90 plus sekian sudut itu sama aja cos sudut tersebut. Ya. Dan sin 90 itu nilainya 1 ya. Jadi ini cos delta 1 min delta 2. Oke, ini Z-nya sama yang tadi dengan daya aktif ya, tinggal komponen X. Ya. Setelah itu ini dipisah, V1 per X dikeluarkan ya. Jadi ini V1 per X buka kurung
tinggal V1 dikurangi V1 V2 ya. Ini V1 per X-nya keluar ini. Tinggal V2 kalikan cos selisih delta 1 min delta 2. Nah, ini persamaan untuk Q dan D aktifnya tadi. Nah, ketika R sama dengan 0 ya. Tadi ya, hambatannya itu 0 di sepanjang jalur transmisi yang jaraknya berkilo-kilometer, maka tidak ada losses ya. Losses ini rugi-rugi atau apa ya? Banyak ya rugi-rugi dari tegangan tadi, maksudnya dari daya dia drop voltage-nya pada saluran transmisi dan daya nyata yang dikirim sehingga mendekati atau sama dengan daya nyata yang diterima gitu ya. Kalau semakin banyak hambatan, dia banyak drop voltage di sana, banyak daya yang kehambat, jadi banyak rugi-rugi yang terbuang dayanya. Misal yang dikirim 100 megawatt, yang diterima bisa 90 malah kurang. Jadi untuk dari hasil persamaan di atas yang tadi ya, ini ya P dan Q, sistem tenaga dengan rasio R per X kecil ya. Jadi mesti di PLN ini harusnya di pembangkit transmisinya kita set atau komponennya itu dengan rasio R per X-nya sekecil mungkin ya. Berikut observasi penting dapat disimpulkan ya. Persamaan daya nyata tadi atau daya aktif itu menunjukkan bahwa ini ya daya aktif ya. Menunjukkan bahwa perubahan kecil pada sudut delta 1 atau delta 2. Jadi kalau ada perubahan sudut di sini, nah ini kan nilai sin-nya itu kan semakin ada perubahan ya. Di mana nilai sin itu kan antara 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1 itu sangat ini dikali ya harusnya ya. Sorry. Banyak typo-nya. Nah, ketika nilai sin dikali dengan perkalian magnitude-nya ya, semakin ada perubahan itu kan nilai desimalnya berubah ya, akan mempengaruhi output P1, P2. Ya. Jadi akan memiliki pengaruh secara signifikan ya pada aliran daya nyata, daya aktif P1, P2, P12 ini. Ketika perubahan kecil pada tegangan tidak mempengaruhi yang besar pada aliran daya. Jadi barangnya ini ada perubahan, itu pembaginya kan semakin berubah ya, perubahannya cukup signifikan sehingga akan mempengaruhi nilai keluaran P dayanya ini. Kalau perubahannya di sini kecil ya, pengaruhnya tidak sebesar ini, nilai sin perubahan pada sudutnya. Ibarat ini dari 20 jadi 21. Nah, paling perubahannya dikit. Sedangkan ini semisal perubahannya dari 45 ke 60. Nah, itu perubahannya beda ya. Setengah akar 2 sama sin 60. Sebentar. Sin 60 itu ini setengah akar 3. Nah, itu ada jadi nilai ini dikalikan setengah akar 2 dengan nilai ini dikalikan sepertiga akar 3 itu berbeda jauh ya dibandingkan perubahan V1 dan V2. Oleh karena itu, aliran daya pada saluran transmisi itu dikendalikan oleh perbedaan sudut pada tegangan terminal ya. Jadi pengaruh besarnya itu ada di ini. Jadi ini kita tulis P1 2 itu sebanding atau proporsional dengan sin delta, di mana delta itu selisih antara delta 1 min delta 2. Ini pengaruh besarnya itu perbedaan sudutnya ya. Pada tegangan terminal kan ada V1, V2 ya. Jika V1, yang V1 sebelah kiri tadi, ini ya. Nah, jika V1 mendahului V2, ini maksudnya mendahului sudutnya tadi ya, maka deltanya positif. Contohnya mendahului ini delta 1 nilai sudutnya 60. Ya. Delta 2 sudutnya 30 kan pasti delta 1 mendahului delta 2. Delta 2 yang tertinggal. Makanya hasilnya selalu positif. Dan daya mengalir dari node titik 1 ke 2 itu nilainya juga positif ya. Jika V1 tertinggal V2 ya. Jadi delta 2 itu lebih besar dari delta 1. Jadi delta 2-nya 60 derajat contohnya itu ya. Delta 1-nya 45. Ya, nilai kan negatif dan daya mengalir dari node 2 ke 1 juga maksudnya ini jadi daya itu mengalir dari node 1 ke 2 benar ya kalau positif. Nah, kalau deltanya ternyata itu negatif kayak tadi ya, yang harusnya kita asumsikan dari 1 ke 2, ini kan nilai untuk P1, P2 ya. Ternyata hasilnya itu negatif, maka asumsi kita salah, jadi berlawanan, yaitu dari mengalir dari 2 ke 1. Gitu ya.
Nah, ini asumsi R sama dengan 0, secara teori daya maksimum atau kapasitas transmisi statis itu terjadi ketika ya delta sudutnya itu sama dengan 90 derajat ya. Makanya di sini P max-nya di P12 itu kan sin, nilai sin itu maksimum ketika sin sama dengan sin sudutnya itu 90. Ya, 90 derajat. Ya. Nah, dari hasil persamaan di atas, ini sorry, ini ya. Jadi nilainya di sini sin 90 sin 90 itu 1 ya, 1 dikalikan ini. Ya. Sebentar saya izin telepon dulu 2 menit ya. Halo Pak Tommy. Salam. Itu hari ini ya harus dikirim Pak Tommy. Karena ini sebenarnya lupa. Oh, ini hari ini saya full kuliahnya pagi sampai sore. Nah, karena nggak ada tempat kan, belum ada tempat di teknik, saya di rumah. Ini masih kuliah. Jadi mungkin insya Allah ya besok besok pagi ke ini tak saya scan. Kalau misal ya ya, oke oke. Besok nggak apa-apa Pak Tommy ya. Oh ya ya. Oke, makasih Pak Tommy. Assalamualaikum. Ya, mana tadi ya? Ya, ini. Ini ya, jadi nilai maksimumnya ini ya. Ketika sin 90. Oke, langsung contoh aja. Paling enak ini membahas contoh. Ya, yang sama rangkaiannya sama kayak seperti tadi ya. Jadi diketahui sumber tegangan V1 dan V2 yaitu V1 untuk magnitudenya 120 untuk sudut min 5 ya, derajat ini harusnya satuan volt. Bukan ini bukan satuan derajat ini, satuan secara keseluruhan yaitu volt. Nah, V2 100 untuk sudutnya 0. Jadi dia kedua sumber V1 dan V2 saling terhubung ya oleh impedansi Z yaitu sama dengan 1 plus J7 ohm. Jadi untuk bentuk polarnya harusnya udah hafal ya. Bentuk polarnya itu untuk magnitudenya akar penjumlahan kuadrat masing-masing dua komponen ini di akar. Jadi 1 kuadrat ditambah 7 kuadrat itu 49 ditambah 1 yaitu 50 akar 50 sekitar 7,1. Sudutnya itu inverse dari perbandingan bilangan imajiner dibagi real. Jadi inverse tangan dari 7/1 itu sekitar 89 derajat. Nah, hitung daya reaktif dan nyata yang dikirim atau diterima oleh masing-masing sumber ya, dan daya yang hilang losses dalam saluran. Nah, pertama-tama kita cari I12 dan I21 ya. Ini harusnya ada typo juga. Ini harusnya hasilnya itu nilai magnitudenya sama ya. Yang membedakan adalah sudutnya aja. Sudutnya ini ntar menunjukkan ini, menunjukkan apa? Menunjukkan arahnya. Nah, ini ya. Jadi I12 dan I21. Kita cari untuk arus yang mengalir dari 1 ke 2, yaitu V1 kurangi V2 ya. Dibagi Z. Jadi pengurangan ya, ini V1, ini masih bentuk polar ya. V kurangi V2 dibagi Z. Nah, ini nggak bisa langsung dikurangi gini ya. Jadi dia harus bentuk kompleks, bentuk rektangular ya. Yang tadi A plus BJ. Jadi untuk nyari A 120 kali cos min 5 ditambah J kali 120 kali sin min 5 ya. Untuk mempermudah ini sesama apa untuk proses pembagian dulu aja ya. Jadi 120 untuk sudut min 5 dibagi 7,1 sudut 89 dikurangi 100 sudut 0 dibagi 7,189. Nah, ntar kalau udah ketemu baru kalau pembagian kan bisa ya bentuk polar. Jadi tinggal 120 bagi 7,1 sekian untuk sudut min 5 derajat dikurangi 89 ya. Kurangi 89 dan seterusnya ini juga sama ya.
Ini apa untuk juga sama, ntar ketemu ya antara dua polar, selisih antara polar yang pertama setelah dibagi ini dan polar yang bentuk polar kedua setelah dibagi ini, itu dijadikan ini apa bentuk imajiner. Terus ini saya langsung tulis hasilnya aja ya, lebih cepat. Jadi ini hanya proses perhitungan. Monggo untuk latihan ya bisa dicoba. Nah ini 3, kemarin udah saya bahas ya kalau perkalian pembagian itu disarankan bentuk polar, kalau untuk penjumlahan pengurangan bentuk imajiner. Jadi ini perhitungannya memang agak ada sedikit waktu tambahan ya. Terus I21 bedanya itu V2 min V1 ya. Sama dimasukkan ini nilainya. Ntar ketemunya ini ya 3,135, nilai magnitudenya sama. Untuk sudutnya aja yang berbeda ya. Ya, selanjutnya kita cari daya kompleksnya ya. Daya kompleksnya yaitu S12. Ingat kalau untuk mencari daya jangan lupa I-nya itu konjugat ya. I-nya itu konjugat. Jadi rumusnya itu V dikalikan I konjugat. Konjugat itu ntar nilai sudutnya berlawanan. Jadi ini V1-nya tadi ya, V1 itu 120 kok 20 ya. Ya, V1 ya, kalau ini S12, jadi kan 1 ke 2, jadi dia ada yang voltage digunakan itu V1 ya. Kalau V21 yang dikalikan itu V2. Ya, jadi ibarat yang mengirim dayanya itu dari sumber ke 2. Jadi jangan sampai salah ya, S12 ntar yang dikalikan itu voltage V2, salah. Yang dilihat indikator titik tumpuannya mana awalnya ya. Ya. Bukan juga S12 itu V1 dikalikan V2, enggak. Lebih salah lagi. Jadi S12 dari node 1 sumber 1 ke 2 itu yang sumber yang dipakai V1 ya untuk acuannya. Sebaliknya kalau S21 jadi V2. Ya udah ini tinggal dikalikan ya. Ini V1 120 untuk sudut min 5. Untuk I12 ini konjugatnya yang awalnya negatif 110 sekian itu menjadi positif ya sini. Nah, kalau perkalian gini mudah ya. Itu dalam bentuk polar. Jadi 120 dikalikan 3,135 hasilnya 376,2. Untuk sudutnya itu penjumlahan kalau perkalian. Min 5 ditambah 110 yaitu 105,02 derajat. Jadi kita ubah ke bentuk ini ke bentuk bilangan kompleks ya. Nah, kalau bisa untuk akhirnya daya itu jangan bentuk seperti ini ya. Bentuknya dalam bentuk bilangan kompleks, ada bilangan imajiner atau bentuk rektangular ya. Karena kita mau analisis kalau daya kompleksnya itu kan kalau gini kita nggak bisa ya analisis yang mana daya aktif, mana reaktif. Jadi harus kita konversi ke bentuk rektangular ini. Untuk konversinya tadi ya, yang slide pertama. Hasilnya ini yaitu nilai magnitude dikalikan cos 105, hasilnya min 97,5, plus J, nilai magnitude dikalikan sin 105, hasilnya 363,3. Nah, dari sini kan kita bisa cek ya, yang tanpa imajiner itu daya aktif, yang imajiner daya reaktif. Satuannya beda, var ini watt. Ya, untuk 21 ingat 21 jadi tegangan yang sumber digunakan itu V2 ya. Kalikan 21 yang awalnya positif jadi negatif di sini ya, konjugatnya. Ketemunya ini 107,3 min 294,5 var. Nah, ini daya yang mengalir dari titik 2 ke 1. Nah, tadi daya mengalir dari S1 ke 2. Nah, untuk mencari losses ya, rugi-rugi yang terjadi dari rangkaian tersebut yaitu SL sama dengan S1 ya, daya mengalir dari titik sumber 1 ke 2 ditambah daya kompleks yang mengalir dari sumber 2 ke 1 ya. Jadi penjumlahan ini jadi 107,3 ditambah min 97,5 atau pengurangan sini ya. Terus ditambah 363,3 J dikurangi 294,5 J, ketemunya 68,8 var. Dari hasil ini ya, bilangan kompleks power losses ya. Karena P1 nilainya negatif,
Ini ya, P1 untuk ini kita juriknya P1 ya. Karena ini kan sumber dipakai kan V1 ya. Jadi P1 ini kan nilainya negatif nih. Ini P untuk komponen 1, S2 ini komponen 2. Ya, karena ini nilai negatif dan P2 ya, P2 kan ini ya, dari sumber 2 itu nilainya positif. Jadi sumber 1 itu menerima 97,5 watt ya. Namanya aja positif ya. Sorry, negatif ya. Negatif itu menerima, sedangkan sumber 2 itu menghasilkan ya. Kan positif ya. Ingat ya, kalau positif itu dia menghasilkan. Kalau negatif itu kebalikannya, menerima. Ya, makanya ini sangat riskan, jangan sampai salah tiba-tiba ada minus dan analisanya salah ya. Jadi sumber 2 ini kan nilainya positif ya, yang watt ini ya, 107,3, maka dia menghasilkan. Nah, dari sini jadi V2 sumber 2 ini menghasilkan ya. Sumber 1 dia menerima 97,5 watt. Nah, dari sini penjumlahan tadi ya. Ada losses ya, daya real dari penjumlahan S1 dan S2 ya, itu ada losses, ini losses sebesar 9,8. Jadi ibarat sumber 2 ini ngirim 107, namun yang diterima oleh sumber 1 itu 97,5 ya. Kan ini kecuali sumber 1 minusnya min 107,3. Nah, dia nggak ada losses. Ini pasti ada losses. Kenapa? Karena Z-nya itu ada nilai hambatan di sini. Jadi ada drop voltage di sini ya. Oleh hambatan resistor tersebut. Yang mempengaruhi adanya losses. Jadi dia kesedot oleh hambatan sebesar daya yang disedot itu 9,8 watt. Jadi yang dikirim itu nggak sesuai dengan yang diterima ya, makanya ada losses. Kehilangan daya real dalam line sebesar 9,8 watt ya. Dan kehilangan daya real dalam saluran dapat dicek dengan ini ya, rumusnya ya. Selain pengecekan ini, penjumlahan antara S1 dan S2 itu bisa juga dicek untuk daya aktifnya itu sama dengan hambatan yang dikali ya, R-nya. Bukan X-nya yang mengakibatkan losses itu hambatan, R dikalikan I12. Terserah yang diambil I12 atau I21 karena nilai arusnya itu sama ya di sini. Untuk komponen seri kan sama ya. Karena yang diambil nilai magnitude-nya ya 3,135. Dikuadratin dikalikan R, nah, sama hasilnya itu 9,8 watt. Untuk yang reaktif kan ini ya tadi 68,8 J volt ampere reaktif ya. Jadi Q1 yang ini ya, itu positif, Q2 itu negatif, maka sumber 1 ya, dia mengirim sebesar 363,3 var. Dan sumber 2 menerima 294,5 var. Jadi enggak sesuai dengan yang dikirim, sehingga ada kehilangan daya reaktif sebesar 68,8 var. Perhitungan losses pada daya reaktif dapat dihitung sama ya. Nah, yang dikalikan untuk bedanya dengan aktif tadi, untuk losses ini akibat adanya induktor. Ya. Ya, induktor dikalikan I12 atau I21. Ketemunya 68,8, sama ya hasilnya. Baik, itu ada yang ditanyakan atau cukup jelas dari sini? Halo? Pak, jelas Pak. Jelas, alhamdulillah. Semoga ya, semoga semuanya jelas. Ya, selanjutnya tema topik yang selanjutnya itu ini, sirkuit ya, rangkaian fase 3 balance. Kenapa sih kok ada fasenya 3 gitu ya? Kita review dulu ya, rangkaian transmisi. Nah, ini gambaran sistem distribusi ya. Tenaga listrik, di sini ada power plant ya. Jadi pembangkit dayanya. Terus ada substation. Mga kuliah tilala daw kani wifi firma. Ya. Ya. Maaf tak mute tadi. Nah, jadi ada substation, jadi ada station untuk menghubungkan pembangkit dengan transmisi. Ya. Setelah itu dia kirim ke transmisi, ini high voltage ya, transmission lines.
ya jaraknya jauh, jadi dia high voltage, terus menuju power substation. Nah, substation ini ada transformer ya untuk menurunkan tegangan ya. Ya untuk menurunkan tegangan agar bisa didistribusikan ke titik-titik konsumen. Jadi ada distribution network ini untuk yang menghubungkan langsung ke konsumen, ada transmisi network untuk jaringan transmisinya. Jadi di mana transmisi tenaga itu menggunakan konfigurasi fase 3 setimbang, balance 3 phase. Ini gambaran sutetnya ya. Nah ini kita review ulang dulu untuk yang fase 1 ya. Ini fase 1 yang ada di dinamo dan kawan-kawannya ya. Ini generator AC fase 1 ya. Di sini ada galvanometer. Di sini ada lilitan tembaga ya. Agar untuk biar ada flux ya, magnet statis akibat dari perputaran lilitan ini, lilitan putaran koil yang mutar ini ya, lilitan tembaga. Jadi dia keluaran single ya, tegangannya dia hanya kosinus ya, satu sinyal saja ya, yaitu Vt tegangan T sama dengan Vmax dikalikan cos omega T. Ini yang fase 1. Nah, untuk fase 3 yang the real ya, untuk generator itu 3 fase ya. 3 phase ya. 3 lilitan. Jadi ada di sini itu ada bentuknya ini. Ini kalau dipotong ya, belum gitu. Ini ada field winding ya. Nah, ini loh ya, 3 fasenya magnet yang memutar. Jadi ada 3 keluaran tegangan ya. Jadi bisa dikatakan outputnya tegangannya itu ada 3 sinyal ya, bentuk sinyal, dan dia perbedaan ketiga sinyal tersebut itu sebesar 120 derajat. Ada VA, VA ini tuh untuk yang jadi ini ya, ada ini loh, ada komponen A phase winding ya, C phase winding, B, A, C, B dan seterusnya. Ini statornya ya. Terus untuk rotornya yang berputar ya, memutar ya, terus dia menghasilkan 3 gelombang ya. Di mana selisih masing-masing gelombang 120 derajat. Jadi ini untuk axis ya, untuk fase tipe B, kita ibarat bentuk sinyal untuk yang B. Ya, jadi ini untuk lilitan untuk fase B. Ini untuk lilitan fase C dan ini untuk lilitan fase A. Jadi ketika dia memutar ya ini ya, mutar melewati yang B phase, dia akan menghasilkan gelombang untuk gelombang B, fase B. Fase A dan fase C. Jadi ada 3 fase, makanya disebut fase 3 atau 3 phase circuit. Nah, sumber tegangannya terhubung jadi ada 2 tipe ya, yaitu berupa tipe delta, contohnya ini bentuknya. Jadi dalam generator itu bentuknya seperti ini, dia menghasilkan 3 gelombang tegangan, sumber tegangan, atau bentuk Y ya. Jadi ada titik neutralnya ya di sini. Nah, karena penggunaan lilitan. Di sini keluarannya itu untuk A tadi ya, ketika dia melewati lilitan untuk komponen A, dia menghasilkan tegangan VA, B, VB, C, VC. Ini VC terhadap neutral ya, terhadap titik groundnya dan seterusnya. Ini kalau bentuknya delta. Jadi ini bisa ada transformasi ya, dari bentuk bentuk Y ke delta, pun sebaliknya ini bentuk delta ke Y. Ini untuk transformasi ya, itu ntar pertemuan selanjutnya ya. Nah, 3 tegangan sinusoidal tadi ya, itu sama nilai. Jadi nilai ketiga gelombang tadi itu amplitudo, frekuensinya itu sama ya. Perbedaannya hanya terhadap ini fasenya. Jadi ibarat yang keluar itu kita kan 0 ya, nggak ada gelombang sama sekali. Terus yang tegangan yang keluar VA dulu, VA, terserah sih ya, VB atau VC. Cuma ini kita buat patokan yang awal itu A gitu ya. Yang B itu yang kedua, yang C itu yang ketiga. Jadi gelombang VA itu dia keluar
Ini ya contohnya ya. Bentar, terus dengan ketika berputaran sudutnya udah 120, baru VB. 120 kemudian baru VC. Dan 120 kemudian baru VA lagi dan seterusnya. Makanya perbedaannya ini aja fasenya gitu ya. Makanya ada istilah VA mendahului VB dan seterusnya. Nah, jadi dengan konsep seperti ini ada dua kemungkinan urutannya ya. Yaitu urutan A, B, C ini yang positif ya. Jadi VB itu tertinggal dari VA. Jadi VA dulu yang mendahului. Makanya ini istilahnya lags ya. Lagging. Tertinggal kalau kalau mendahului itu leads ya. Di istilah Inggrisnya itu ini lagging, VB of T lagging from ini VA ya. Jadi dia tertinggal dari VA. Jadi VA dulu yaitu sebesar 120 derajat. Jadi ketika ini keluar rotornya mengenai di lilitan komponen A, itu ketika berputar 120 derajat dia lanjut komponen B. Positif. Nah, kalau urutannya kebalik ya. A, C, B dia itu nilainya negatif ya. Yang awal tadi terus VB-nya itu mendahului VA. Jadi ketika VB mendahului VA ya, sebesar 20, dia itu nilainya negatif atau berlawanan. Ini contohnya ya. Yang apa ini? Yang A itu warna biru ya. Yang B warna merah, yang C warna hitam. Nah, ini. Jadi ada 3 gelombang. Nah, ini contohnya ini. Gelombang pertama semisal ini. Nah, dalam satu periode, nah, untuk periodenya itu sama ya dia. Kalau frekuensinya berbeda, kan mesti bentuk gelombangnya berbeda, ketinggian amplitudenya juga beda. Dari sini kan udah sama ya bentuk gelombangnya, hanya pergeserannya aja ya. Siapa yang mengawali, siapa yang mendahului, siapa yang akhir gitu. Nah, dari sini ini kita bisa cek untuk dari A ke B. Nah, ini selisihnya dari titik sini ke sini itu 120 ya. Ini juga ini dari biru ke sini 120 dan seterusnya. Nah, namun adanya dan ini ya, maksudnya kok ada tiba-tiba B mendahului. Nah, tergantung analisanya ya. Kalau analisa dari awal itu pasti positif. Kenapa? Karena ini yang mendahului awal, setelah itu yang keluar yang komponen B sini ya. Terus baru komponen C. Nah, kalau analisa di tengah ini kan contohnya ini ya. Saya ambil titik ini. Nah, ini kan ini contohnya ya. Ini kan mendahului B dulu kan ya di sini. Baru A, baru C dan seterusnya. Nah, makanya untuk mencari VA itu Vmax-nya sudutnya 0 derajat. Kita acuannya 0. Terus yang B itu ini ya, minus 120 di sini ya. Minus 120 untuk yang C plus 120. Nah, tadi udah saya bahas. Jadi ini 3-phase voltage source ya. Dia bisa kita ubah ya. Jadi untuk sumber tegangan bentuknya baik itu bentuk Y ataupun delta itu terhubung ya dengan beban fase 3. Jadi bebannya juga sama, konfigurasinya bisa delta ataupun Y ya. Source load dapat terhubung dalam jadi ada 4 kemungkinan, yaitu Y dengan Y dengan delta, delta dengan Y, delta dengan delta gitu ya. Jadi kita cukup analisanya salah satu aja, Y dengan Y gitu ya. Atau Y dengan delta dan sebaliknya. Jadi 2 komponen itu aja. Kalau kita nggak perlu analisis semuanya. Kenapa? Karena ntar bisa kita transform ya. Kita analisis ketika sama bentuknya dan ketika beda. Ketika sama itu ya ini Y atau delta. Ketika yang beda itu Y delta atau delta Y. Nah, ini bentuknya ya model umum Y sirkuit ini bentuk yang Y ya. Y. Dengan ada titik referensi ya. Jadi di acuan netralnya tadi ini komponen A, ini komponen B, ini komponen C dan ini titik netralnya. Ya, jadi komponen A harusnya itu ditambahkan paralel ya dengan B, dengan C paralel juga. Jadi ketemu Y0 di sini. Nah, ada 2 ini istilah. Yang pertama line to line ya, sama line to neutral ya. Ke ground-nya. Jadi kalau line to line itu tegangan antara line satu dengan line lainnya ya. Contohnya ini yaitu VAB itu tegangan antara line A dengan B.
dan sebaliknya. Line voltage ini ya, yang warna kuning. Terus kalau jadi ada dua istilah, line voltage sama phase voltage ya. Kalau line voltage itu antara line satu dengan line lainnya. Line apa ya? Ya line ya. Ingat ini line garis bukan garis maksudnya. Jadi saluran. Line lainnya. Sedangkan phase voltage itu antara line satu dengan netralnya, dengan groundnya. Jadi VAN, VCN, dan VBN ya. Ini contohnya phase voltage ya. Dari C ke titik netral. Dan seterusnya. Nah, kita mau analisa ya. Gimana sih analisa ini kok close loop gini ya gitu ya. Nah, secara umum ya, dalam keadaan setimbang atau tidak ya, entah itu setimbang atau enggak ya, kita bisa analisa KCL-nya ya. Hukum KCL menunjukkan satu persamaan untuk menghitung nilai Vn. Ya. Jadi dari ini mengalir ke netral ya. IA kecil A besar itu kan ada Z di sini. Ya, impedansi Z1A, Z1B, Z1C. Z1C itu antara C kecil ke C besar, terus B kecil ke B besar, A kecil ke A besar ya. Jadi itu penjumlahan, kalau paralel kan penjumlahan ya, ketemu di satu titik itu sama dengan I0, total dari penjumlahan arus ini. I0 itu merupakan tegangan secara keseluruhan ya. Dia kan 3 paralel ya, paralel antara A, B dan C itu sama aja tegangan Vn ini, mewakili 3 voltage ini ya. Kalau paralel kan sama ya, yaitu Vn dibagi Z0, ya ini hambatan di aliran netralnya. Ini udah jelas ya, ada arah-arahnya nih ya. Jadi arah B, A, C ketemu di ini, keluar di I0 atau jalur ke Z0 ini antara N besar ke N kecil. Nah, untuk total impedansi untuk yang A, komponen A, yaitu VA aksen N kecil, itu yang ini ya. Ini sumber tegangannya di sini. Ini kan sumber tegangan nih, ini beban ya. Jadi beban A, beban B, beban C. Nah, ini sumber tegangan A. Kita jangan pusing lambang ini ya, pokoknya ada di sini. Sumber tegangan cuma satu di sini. A aksen N untuk komponen A ya, dikurangi Vn ya. Vn-nya kan di sini ya. Jadi ini kan arahnya ke dari referensi ini VAN ke N. Vn. Terus dibagi total hambatan yang melewati jalur A ini, yaitu bukan hambatan ya, impedansi dari ground ke titik A kecil, dari A kecil ke A besar, ya ini transmisinya, terus dari A besar ke ini ke the only essential node, node ke bebannya, yang penjumlahannya. Begitupun ini sama juga untuk komponen B, komponen C ya. Nah, untuk rangkaian 3 fase timbang, nilai tegangan tadi VAN, VBN, VCN ya, itu memiliki nilai magnitude yang sama ya, serta fase relatif sama yaitu 120 derajat. Jadi untuk mencari VA itu kita asumsikan yang awal, jadi nilai magnitude A itu sendiri, misal A, sudutnya 0, untuk IB jadi 120, untuk C 240 ya. Nah, kok sama dengan 0 hasilnya ya? Karena ini A ya, nah, kita cari untuk nilai A realnya A cos 0. Terus B cos 120, C cos 120, 240. Ini nilainya itu min setengah ya. Ini A, B, C kan nilainya sama ya, sorry ya. Kita harusnya ini kan memiliki nilai magnitude yang sama. Ini harusnya A juga. Sorry, kita tulis B ya. Nilai magnitude, jadi yang sama itu menandakan bahwa sebentar. Nilai A sama dengan B sama dengan C. Ya. Jadi ini contoh ya. Kita cek ya, sebentar 100. Ya. Ya, A cos 0.
Cos 0 1A tetap. Contohnya nilai A sama dengan B sama C ini contohnya misal 100 ya. 100 kalikan 1 ya. Ditambah cos 120 berapa? Itu min setengah ya. Jadi min setengah kali 100 yaitu min 50. Ini 250 juga sama nilainya min setengah. Jadi min setengah kali 100 min 50. Jadi 100 kurang 50 kurang 50 0. Jadi total impedansi sepanjang 3 line tadi adalah sama ya. Dan impedansi juga sama ini ya. Impedansi sepanjang line A, line B, line C itu sama. Ya, jadi entah itu hambatan di antara ground ke A, ground ke B, ground ke C itu sama. Dari A kecil ke A besar, B kecil ke B besar, C kecil ke C besar itu sama. Begitupun impedansi dihambat di beban ZA, ZB, ZC sama sehingga total untuk beban impedansi untuk line A itu kan total antara ZGA ditambah Z1A ditambah ZA itu selalu sama dengan ZB dan ZC. Yaitu kita asumsikan ZC, C ya. Nilainya semisal ZC. Makanya yang persamanya tadi itu bisa diwakilkan dengan nilai Z sekian. Atau kita juluki ZC ya. Sini. Oke, setelah itu VA dibagi ZC dikurangi VN bagi ZC ya. Jadi ntar ketemu min VN ZC, min VN ZC jadi ibarat sama aja 3 kali VN ya ini ya. Sorry. 3 kali VN ya. Ini VN. Ini ya. Jadi ini kan 3 kali tadi ya. Min VN per Z, min VN per Z dikurangi VN per Z lagi. Jadi sama aja min 3 VN per Z. Ini ya. Terus VA ditambah VB tambah VC per Z. Kita C-nya kita neglected lah. Z gitu aja. Z, oke. Tadi kan VA. Ini min 3 VN per Z dipindah ke kiri jadi positif ya. Sama dengan penjumlahan VA, VB, VC per Z. Di mana VA, VB plus VC ini ya. Itu sama dengan 0. Jadi hasilnya penjumlahan sumber tegangan dibagi Z itu sama dengan 0. Sehingga VN, kita VN keluar ya. Jadi VN juga sama dengan 0. Karena nilai VN sama dengan 0, berarti tidak ada perbedaan ya, tegangan antara node N kecil dan N besar dalam impedansi Z0, yang tadi Z0 ini ya. Yang keluaran, kan kalau A, B, C ini kan paralel dia. Ya. Jadi makanya tidak ada hambatan di sini. Jadi dia sehingga line netralnya, ya, yang N tadi, itu melakukan saluran short ya, atau tegangannya itu 0. Jadi kayak saluran short itu, ini harusnya udah familiar ya. Short itu dia hanya satu line gitu, nggak ada tegangan, nggak ada hambatan apapun, sehingga tegangannya 0 dan rangkaiannya terbuka ya, arusnya itu 0. Sehingga ini sebenarnya nggak akan keluar juga kayak kalau di ujian apa. Ini cuma saya menjelaskan asal usul bagaimana cara menganalisa closed loop ini ya. Jadi dari analisa ini sehingga ini dia terbuka ya. Ini ibarat hilang nih VN-nya ya. Sehingga dia hanya 3 paralel antara A, line B, line C, dan kondisi terbuka. Sehingga kita sedangkan 3 fase tadi dapat dipisahkan dalam 3 saluran fase 1 ya, kondisi terbuka. Jadi ada 3 saluran yaitu line A, line B, line C sendiri-sendiri ya. Dan memiliki line short yaitu antara N dan N. Oke, jadi ini ntar analisisnya mudah ya. Ini sebenarnya fokusnya ini. Ini hanya asal usul aja kenapa kok bisa kita analisis satu persatu. Asal usulnya ini ya tadi ya. Baik, ini dulu ya untuk sirkuit fase 3 setimbang ya. Selanjutnya ntar kita bahas lanjutan ini yang metode Y, delta dan satuan ini satuan unit. Ada yang tanyakan? Jadi untuk yang balance three phase circuit ini latihannya pertemuan selanjutnya ya. Jadi ini masih analisa teori dulu, gambaran wawasan. Kalau yang tadi yang sebelumnya itu power flow, kompleks power flow ya, ada contohnya. Di buku Sadat ada contoh latihannya, monggo kalau bisa latihan. Ada yang tanyakan atau udah cukup jelas di sini? Halo? Apa tidur semua?
Kenapa? Bangun. Bangun, halo, bangun, sahur. Enggak tidur, Pak. Aman Tidur, dengerin ya. kok, Pak. Sip. Ini juga Nyimak ada ini, Pak. nyimak. Lagi nyimak. Oke, kalau nggak ditanyakan, udah cukup Nggak jelas tidur. ya? Jelas, Pak. Ya, sip. Untuk latihannya yang transmisi kita pertemuan selanjutnya aja ya. Sebenarnya harusnya kalau RPS menurut rancang pembelajaran harusnya minggu ini udah selesai. Namun saya pelan-pelan lah ya. Biar setidaknya Ya, Pak. Biar paham, Pak. Pelan-pelan aja, Pak. ya, Mas Hidayatullah, Pak Ketua. Ini ada ketuanya. Halo, tidur Pak Ketua. Halo, wah tidur beneran nih ketuanya nih. Oke lah. Saya tutup. Ya, ntar saya share ya. Oh iya, pertemuan 2 belum saya share ya videonya. Kayaknya saya upload di YouTube aja karena kalau di WA terlalu besar ya. Jadi di YouTube cari Google Drive aja, Pak. Hah? Google Drive. Google Di YouTube Drive. aja, Pak, berdapat aksen. Nanti saya subscribe, Pak. Oke lah, di YouTube ntar upload, kalau YouTube harusnya dibagi. Oke lah, ntar saya share yang pertemuan 2, ketiga ya. Barangkali untuk teman-teman yang masih tidur dan sebagainya ini, jadi nggak bisa join. Ya, presisinya jangan lupa ya. Monggo bisa review ulang dan kita tutup ya. Tadi dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa kafaratul majlis, selanjutnya baca walasri dan sholawat ya. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walasri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walasri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Ya, terima kasih dan monggo bisa lanjutkan istirahat atau melanjutkan belajar dan kegiatan masing-masing ya. Dan sampai jumpa, ketemu pertemuan selanjutnya. Kalau ingin tanyakan, monggo bisa langsung PM secara langsung. Ya, saya tutup ya. Saya end call dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yuk bangun. Sahur. Yo, tangi rek. Ayo, bangun. Bangun.